Dari semua tante ini, ayah pilih siapa untuk jadi ibuku? Nggak mau. Nah, kamu nggak perlu khawatir tentang pernikahan ayah. Oke, kalau ayah nggak nikah, aku nggak kuliah di luar negeri. Aku temani ayah di rumah. Nggak boleh. Sejujurnya, ayah sudah menikah. Sama siapa? Bentar, Bu, kasih aku. Nak, rumah barumu bagus. Ya, sayang ini. Sepatumu. Lantaiku jadi kotor. Kalau gitu, Ini, Bu. kamu pasti capek saat hamil. Aku bawa ayam dari kampung. Ayam ini bagus, kotor sekali nih. Bu, berikan padaku. Bisa dijadikan sup. Tenang saja, ibu masih muda. Setelah lahiran, ibu bantu jaga anakmu. Kamu istirahat saja, hah? Aduh, kamu terlihat muda. Uang maharnya bisa tambah 40 juta. Hah? Mahar? Tenang, aku nggak minta kamu jaga anak. Aku cari pasangan untukmu. Marganya Louis. Kalau kamu nikah sama dia, dia kasih mahar 200 juta. Nikah? Ibu nggak rencana nikah. Kamu nggak berhak pilih. Kamu tahu, saat aku nikah sama anakmu, maharnya sedikit. Lahir dan besarkan anak nggak butuh uang ya? Kamu kira 20 juta ini untukku? Ini untuk cucumu. Sebagai nenek, kamu nggak bisa berkorban. Kenapa kamu egois? Sayang, Louis itu suka mabuk, main cewek dan judi. Istri dia sebelumnya hampir mati. Dia kena HIV juga. Ibuku akan celaka kalau nikah sama dia. Petrus Halil, kamu nggak layak bicara. Kamu ini cowok dari kampung. Aku nikah sama orang yang lebih rendah. Kalau kamu bela ibumu dan gak bantu aku, kita cerai saja. Aduh, jangan bertengkar, jangan bertengkar. Jangan salahkan anakku. Aku sudah nikah. Sudah nikah? Sudah nikah. Coba tunjukkan buktinya ke aku. Oh, kalian bohongin aku ya? Aku akan gugurkan anakku. Jangan. Nomor 112 silakan. Giliran kita, bukannya pura-pura nikah 20 juta ya? Kenapa jadi 100 juta? Kalau kamu nggak sanggup, aku akan pergi. Aku saja yang nikah sama kamu. Gratis. Aku nikah sama orang asing. Ini jam perak. Edisi terbatas. Harganya 10 miliar. Kita nikah mendadak. Anggap saja jam ini mahar dariku. Jam apa ini? Harganya 10 miliar. Aku nggak boleh ambil ini. Ambil saja. Aku ada urusan. Kita bahas kelak. Kamu beneran nikah? Nanti pasanganmu mau makan gratis di sini ya? Cindy, tenang saja. Aku sudah jual rumah di kampung. Uang ini untuk cucuku. Aku akan jaga diriku kelak. Aku nggak akan repoti kalian. Pak Andi, Nona Jessie sudah keluar negeri. Setelah tahu Anda sudah menikah. Operasiku sudah dijadwalkan belum? Operasi dan pemulihan butuh setahun. Mau kabarin Nyonya Sinta nggak? Bu.
sudah nikah. Kita jangan berhubungan lagi. Aku takut Cindy marah. Tenang, ibu paham. Aku harus kemana? Aku suamimu. Ayo ketemu di Bandara Ser jam 2 hari ini. Pak Andi, Nyonya Sinta nggak balas. Sepertinya dia nggak kesini. Dia nggak mau bersamaku. Sudahlah, ayo kita pergi. Bu, apa? Ibu baik-baik saja. Bu, suster, selamatkan ibuku. Bu, sadarlah. Sebentar ya. Cepat. Bu, Kasihan sekali. bu, bu. Banyak. Masih sekali. Bu, bu. Kakak, biar aku bantu. Petrus memang keterlaluan. Kamu sudah lama di rumah sakit tapi dia nggak kesini. Demi dia, kamu sampai jual rumah. Tinggal dia langkawi sama kami. Aku harus marahi dia walaupun dia keponakanku. Yang penting dia bahagia. Jangan bahas dia. Tapi Kak, kamu sudah nikah setahun, kenapa kakak Ipan nggak cari kamu? Aku nikah karena terpaksa. Sejak kecelakaan, ingatanku jelek. Aku sudah lupa wajahnya. Sudahlah, aku pergi dulu. Aku mau kerja. Sinta, iya, kaca pintu luar kotor. Kamu nggak lihat ya? Cepat bersihkan. Baik, sudah tua tapi pemalas. Pak Andi kembali. Cepat, bereskan. Jangan lap lagi. Halo Pak Andi. Halo Pak Andi. Ini jam perai edisi terbatas. Anggap saja jam ini mahal dariku. Lihat apa? Kenapa melamun? Pak Andi ini direktur. Sebagai petugas kebersihan, kamu gak layak sama dia. Dia terlihat gak asing. Nona Jessie, ini solusi untuk klien. Maaf. Gimana ini? Klien sudah di atas. Nak, tenang saja. Aku jahitkan. Nggak akan kelihatan. Sudah. Ini lebih
lebih bagus dari baju awalku. Makasih, Tante. Ayo bubar. Solusi ini bagus. Nggak sia-sia kamu kuliah setahun. Ayah, jangan bahas ini. Aku sudah pulang. Di toilet hanya ada satu sikat gigi. Di lemari nggak ada baju cewek. Aku nggak mau keluar negeri dan mau temani ayah operasi. Ayah bilang sudah nikah dan ada yang jagain. Ayah bohong ya? Apaan? Ayah nggak akan bohongin kamu. Buku nikah? Hah? Aku hanya lihat bukunya dari luar. Buku nikah. Hilang di rumah sakit. Baik, ketemu dia langsung. Hah? Kapan aku bisa ketemu Tante? Baiklah, ayah akan atur segera. Aku terlalu buru-buru nikah. Aku lupa wajahnya sekarang. Setelah setahun, Pak Andi dan Nyonya telepon, aku jadi panik. Sinta? Kamu telepon saat kerja dan hilang tanpa kabar. Tunjangan 3 juta kamu dipotong semua. Bu Jenny, aku nggak angkat telepon tadi. Lagi pula, ini kondisi khusus. Ada cewek yang kemejanya robek. Aku bantu jalankan alasan. Aku nggak mau pekerjakan karyawan yang tua. Kamu ini kampungan. Dasar licin. Perusahaan jadi nggak berkelas karena kamu cuma petugas kebersihan. Gaji 3 jutamu akan dipotong. Kalau kamu membantah, kamu akan dipecat. Kamu yang akan dipecat. Pak Andi, ada apa Bapak kesini? Oh, dia petugas kebersihan dari kampung. Dia nggak patuh aturan. Memang kenapa kalau dari kampung? Memangnya kalau dari kampung bisa kamu tindas ya? Sebagai manajer hotel, kamu nggak boleh diskriminasi. Kamu punya kekuasaan jadi persulit orang lain. Kamu nggak pantas jadi manajer. Pak Andi, saya nggak akan ulangi. Pergi. Makasih Pak Andi. Namamu siapa? Sinta Andra. Cinta Andra. Nama ini terdengar akrab. Pak Andi, sudah siap. Setelah rapat kita bisa jemput Nyonya. Nyonya, aku dengar Pak Andi membesarkan anaknya sendiri. Ternyata dia nikah lagi. Ingat, siapkan hadiah untuk dia. Baik. Pak Andi sangat baik sama istrinya. Mobil merek apa ini? Terlihat mahal. Ada yang punya mobil semahal ini di desa Langkawi? Pak Andi, ini hadiah untuk Nyonya. Emas 8,8 gram. Berlian mahal 2 set, 2 vas antik, 1 ginseng mahal. Ayo. Ternyata dia tinggal di sini. Aku yang salah selama ini. Beri dia 2 rumah di pusat kota sebagai kompensasi. Baik. Oh, apa itu di sini? Lihat itu, ternyata. Halo, dengan siapa? Aku ini pasangan nikahmu, Andi Liam. Nama dia sama dengan direktur kami. Oh, halo Andi. Sayang, ayo makan. Malam ini ada sup ikan. Ikan ini Halo? segar. Belinya diskon 8%. Halo? Dia punya pria lain. Apa? Pak Andi diselingkuhi?
Ayo, Aku lihat dari tadi. kenapa dia matikan telepon? Oke, jangan memaksaku. Aku ambilin bawangnya. Ayo duduk, makanlah. Kamu nikah dengan orang benar. Willy baik sekali. Kenapa kamu iri? Ayo cari suamimu. Aku ada urusan dan gak jadi ketemuan. Gak perlu urus dia. Aku hanya tertarik sama cucuku. Anakku kirim foto cucuku. Umurnya 1 tahun. Namanya Rani. Dia gendut dan putih. Benar kan? Cantik sekali. Halo Pak Andi. Hubungi pengacara. Kenapa Pak Andi terlihat bete? Dia bertengkar sama Nyonya ya? Bukannya ini cucuku? Kenapa Petrus nggak kabari aku? Gelang yang aku siapkan bisa kasih ke dia. Cucuku lucu sekali. Bu, Bu, kenapa ibu kesini? Rani umur 1 tahun. Rani umur 1 tahun hari ini. Aku belikan hadiah untuk dia. Gelang ini bagus. Ayo, pakai. Bagus bukan? Dasar petugas kebersihan, jangan sentuh anakku. Kamu bersihkan sampah tiap hari. Kamu bunuh anakku ya? Sayang, kenapa kamu begitu? Petrus, aku belum hajar kamu. Kenapa dia bisa masuk? Aku nggak undang dia. Petrus benar. Nak, jangan bicara begitu. Dia mertuamu. Aduh, ini hotel bintang 5. Wajar saja dia ke sini. Bu, jangan buru-buru pergi. Bungkus sisa makanan. Ini lebih baik dari makananmu. Ibu, Aku mau lihat cucuku. Aku mau kasih gelang emas untuk dia. Apa? Kenapa kamu beri ini ke dia? Kamu ini petugas kebersihan, kamu nggak mungkin bisa beli emas. Kamu curi atau beli palsu? Ini bukan palsu, aku nggak curi. Aku menabung demi beli ini. Ini untuk keamanan dia. Sebagai nenek, aku nggak akan kasih yang palsu. Diam! Nenek macam apa kamu? Aku nggak mau anakku punya nenek rendahan. Aku kasih kamu tahu, neneknya hanya ada 1, yaitu ibuku. Bu, aku paham. Kamu mau ke sini. Kamu pasti tahu keluarga Mesia sudah sukses. Ayahnya buka pabrik. Omnya jadi asisten manajer di hotel ini. Kamu mau terlihat terpandang. Tapi jadi orang harus sadar diri. Kalau kamu tahu malu, kamu pasti tahu. Kamu gak layak bersaudara dengan kami. Bu, hari ini anakku ulang tahun. Gak etis kalau ibu bicara begitu. Petrus Halim, beraninya kamu lawan ibuku. Kamu ini nggak sadar diri ya? Kamu ini ikut aku. Keluarga kami makin sukses. Grup Liam akan akuisisi hotel kami. Omku akan jadi manajer grup Ipo. Keluarga kalian punya apa? Kalian hanya layak jadi pembantu kami. Pak Andi, makasih sudah akuisisi perusahaan kami. Silakan dicek. Iya. Kamu, Sudahlah nak, jangan bertengkar. Aku pergi saja. Ini, dia siapa? Saudaranya Petrus ya? Nenek dari anak ini. Seperti dari desa.
menaklukkan. Aku harus hajar dia, biar dia nggak berani cari kita. Hentikan. Dia bukanlah saudara kami. Dia ini pencuri. Jangan asal bicara. Bu, jangan asal bicara. Kamu nggak mau ngaku. Gelang emasku hilang. Semua tamu di sini ada undangan. Kamu diam-diam masuk sini. Kamu pasti mau mencuri. Kamu punya undangan nggak? Nggak punya, tapi aku nggak curi. Jangan fitnah aku. Semua orang yang hadir berkelas. Kamu ini petugas kebersihan. Nggak ada yang percaya kamu. Pasti ada di tasmu. Kamu ngapain? Kenapa kamu rebut tasku, Kalau Petrus? ibu nggak salah, kasih ke mereka lihat. Kamu ini miskin. Nggak mungkin punya jam mahal. Aku nggak tahu. Suamiku beri ke aku. Nggak mungkin suamimu kaya. Ini pasti palsu. Aduh, Kamu pasti curi ini. Jam darah ini edisi terbatas. Hanya Pak Andi yang punya ini. Apakah dia istrinya Pak Andi? Pak Andi, jam yang Anda beri ke Nyonya ada di hotel. Sepertinya Nyonya ada di hotel. Rapat ditunda. Aku kesana. Ada apa? Ada apa? Pak Andi sudah nikah ya? Bu, kenapa ibu ada jam tangan mahal? Ibu curi jam tangan ini ya? enggak. Aku terima kalau mereka nggak percaya aku. Kenapa kamu nggak percaya aku? Lagi pula barangnya nggak ada di tasku. Di tasmu nggak ada bukan berarti kamu nggak curi. Pasti ada di tubuhnya. Ayo cepat. Kalian lihat lepaskan bajunya. Sayang, jangan begitu. Kalau kamu benar kamu nggak takut. Kalau nggak berani berarti dia curi. Lepaskan aku bajunya. Kalian ngapain? Ini apa? Ini makan siangku. Aku hemat. Biar bisa beli gelang. Aku nggak punya uang. Tapi kerjaanku halal. Ini. Dasar miskin. Kamu bilang enggak. Kita cek dulu baru tahu. Lepaskan aku. Minggir. Jangan sentuh aku. Ayo. Dasar petugas kebersihan. Beraninya kamu dorong anakku. Kamu mau cari masalah ya? Bu, ibu baik-baik saja bukan? Tahan mereka. Aku akan hajar kamu. Biar semua orang tahu. Kamu ngapain? Lepaskan aku. Yang baik kenal ibu yang sampai sekali dekat sama. Bu, Pak Andi, jam yang Anda beri ke Nyonya ada di hotel. Sepertinya Nyonya ada di hotel. Rapat ditunda. Aku kesana. ada apa? Ada apa? Pak Andi sudah nikah ya? Bu, kenapa ibu ada jam tangan mahal? Ibu curi jam tangan ini ya? Enggak. Aku terima kalau mereka nggak percaya aku. Kenapa kamu nggak percaya aku? Lagi pula barangnya nggak ada di tasku. Di tasmu nggak ada bukan berarti kamu nggak curi. Pasti ada di tubuhnya. Ayo cepat. Kalian lihat lepaskan bajunya. Sayang, jangan begitu. Kalau kamu benar kamu nggak takut. Kalau nggak berani berarti dia curi. Lepaskan aku bajunya. Kalian ngapain? Ini apa? Ini makan siangku. Aku hemat. Biar bisa beli gelang. Aku nggak punya uang. Tapi kerjaanku halal. Ini. Dasar miskin. Kamu bilang enggak. Kita cek dulu baru tahu. Lepaskan aku. Minggir. Jangan sentuh aku. Ayo. Dasar petugas kebersihan. Beraninya kamu dorong anakku. Kamu mau cari masalah ya? Bu, ibu baik-baik saja bukan? Tahan mereka. Aku akan
kamu baik-baik saja kan? Istrimu? Dia suamimu ya? Pakaianmu rapi? Kamu jadi supir atau agen jual rumah? Orang yang jadian sama petugas kebersihan pasti orang dari kelas rendah. Istrimu mencuri tapi nggak mau ngaku. Kalau kamu kesini, kamu ganti rugi saja. Kalian bilang dia curi, ada bukti nggak? Kalian ini langgar aturan, tahu nggak? Tentu ada bukti. Dia paling miskin di sini. Dia itu pelakunya. Kalian nilai ini dari kekayaan orang. Di mana keadilannya? Menurutku mereka adil. Om kesini ya? Cari aku ya. Lihat nggak? Dia omku. Dia asisten manajer di sini. Kamu ini dari kelas rendah. Kamu hanya layak berlutut sama aku. Ini adil sekali. Ternyata asisten manajer. Sombong sekali. Dasar miskin, sombong sekali kamu. Kamu tahu grup Liam nggak? Grup terhebat di Jenara. Perusahaannya sudah IPO. Nilai sahamnya 100 triliun. Grup Liam akuisisi hotel ini. Aku akan jadi asisten manajer perusahaan IPO. Siapa? Minta istrimu berlutut sama keluarga adikku. Kalau enggak, kamu akan celaka. Oh ya? Karena kamu grup Liam nggak jadi akuisisi hotel ini. Kamu kira kamu siapa? Kamu nggak bisa ganggu keputusan grup Liam. Aku kasih tau kamu, Pak Andi ya. Bahas akuisisi dengan bos kami. Benar. Aku harus kabari bosmu. Juan, dalam waktu semenit kamu harus tiba di hotel. Kamu ini suami petugas kebersihan. Malah pura-pura hebat. Kamu kira kamu direktur ya? Kalau kamu bisa minta Pak Juan ke sini, aku akan bersujud ke kamu. Pak Juan tiba. Mandi, mama ketelah. Halo Pak Juan, pas kali Anda ke sini, dia ini pasukan direktur. Dia bilang akuisisi hotel akan dibatalkan. Juan Indra, asisten manajer kalian nggak cek CCTV dan bilang pelanggan itu pencuri. Hotel seperti ini, aku nggak berani akuisisi. Dasar kamu. Dasar kamu brengsek. Direktur grup Liam saja kamu nggak kenal ya? Kalau akuisisinya batal karena kamu akan bangkrut. Iya. Sayang, di mana ini? Cepat, cek CCTV. Biar pelanggan ini nggak salah kamu. Baik. Gelangnya sudah ketemu. Sepertinya jatuh. Bu, ini salah paham. Maaf. Pak Juan, iya salah. Nggak mungkin kebetulan. Kalian sengaja lakukan ini. Pak Andi, dia nggak bisa wakili layanan di hotel kami. Dia bukan bodoh, tapi jahat. Masalah akuisisi akan dibatalkan. Jangan, Pak Andi. Ayo kita pergi. Pak Andi. Oh enggak, kamu dipecat. Kamu harus ganti rugi. Pak Juan, aku udah kerja 20 tahun sama kamu. Jangan perlakukan aku seperti ini. Lalu, ajak saudaramu keluar dari sini. Gimana ini? Mulai hari ini, ada perusahaan hotelku. Nggak boleh layani mereka. Usir mereka. Pak Juan, jangan pergi. Bu! Cepat. Bu, suamimu Pak Andi ya? Cindy minta maaf. Boleh ampuni omnya nggak? Kita ini satu keluarga. Ibu nggak berdaya. Dia bukan suamiku, dia bosku. Pantas saja. Dia itu kampungan.
Gak mungkin nikah sama cowok kaya. Kalau benar, aku akan penggal kepalaku. Bisa apa mohon sama dia? Ayo pergi. Hah? Gak mau ikut aku ya? Kita cerai saja. Cepat ke sana, jangan bertengkar. Baik. Sinta, kenapa tiap kali aku lihat kamu ditindas? Pak Andi, aku yang lemah. Kamu terluka. Pak Andi, Anda bersikap baik dengan karyawan. Anda pasti baik sama istri Anda. Dia beruntung sekali. Oh ya, kamu punya Pera ya? Perai? Ini nama anjing ya? Aku punya Harry. Ternyata dia bukan istriku. Pak Andi, ini sudah kotor. Aku cuci dulu baru kembalikan ke Anda. Aku duluan. Ayah, bukannya ayah mau ajak aku ketemu tante? Kenapa masih belum? Ayah nipu aku ya? Ayah nggak nipu kamu, tapi masalah ini ribet. Seribet apa? Kalian berantem ya? Dia nggak selingkuh bukan? Selingkuh? Yang benar saja. Tante hebat juga. Kamu mau dihajar ya? Enggak. Ayah baik dan kaya. Kenapa dia selingkuh? Sepertinya ada salah paham. Kalau ayah dan tante berjodoh, harus diselesaikan baik-baik. Pak Andi, setelah nikah ada operasi, buku nikah Anda jatuh di rumah sakit. Ini sudah ketemu, hanya sedikit rusak. Sinta Andra. Namamu siapa? Sinta Andra. Pantas saja aku merasa dia akrab. Nama dia sama dengan istriku. Tony, bantu aku atur istriku untuk ketemu malam ini. Baik. Pak Tony, kenapa Pak Andi minum obat? Beliau nggak enak badan. Pak Andi lagi siap-siap untuk ketemu istrinya. Malam mau ketemu istrinya. Pak Andi sangat serius saat pagi. Saat pulang pun nurut. Oh, istrinya sangat bahagia. Pak Andi, jam Perai ditemukan di hotel. Anda beri ini untuk Nyonya. Harganya naik 2 miliar. Dia nggak jual ini ya? Apakah aku salah paham? Tony, beli bunga. Ini pertama kali ketemu. Baik.
Apa? Menantumu fitnah kamu mencuri? Aku akan cari mereka. Dia itu cowok dan gak bisa dinaik. Jangan marah. Pak Andi bantu aku hari ini, jadi masih aman. Willy, kamu pilek ya? Ya, Aku belikan obat untukmu. Bantu aku tenangkan dia, jangan sampai dia gegabah. Baik. Pak Andi, aku perlu temani Anda nggak? Biar aku saja yang ketemu istriku. Kamu siapa? Sinta Andra tinggal di sini bukan? Iya ya. Apa hubunganmu dengan dia? Sayang, dia. ayo masuk, tes suhu dulu. Kenapa? Siapa dia? Dia yang nikah sama aku. Belum cerai tapi tinggal sama cowok lain. Dan panggil dia sayang. Aku salah menilaimu. Apaan? Apa yang salah? Kamu buta ya? Kamu... Sayang, abaikan saja dia. Ayo masuk. Kenapa dia terlihat gak asing? Mirip Pak Andi. Kenapa kamu di sini? Dia siapa? Dia itu cowok aneh. Dikiranya aku punya utang sama dia. Ayo, cepat masuk. Bentar. Ini bunga tulip kesukaanku. Ini mahal. Siapa yang buang? Tony, kabari pengacara, aku mau cerai. Pak Andi, bukannya kemarin masih Lakukan saja. Jangan banyak nanya. baik. Tapi Nona Jessie mau ketemu Nyonya. Restorannya sudah dipesan. Benar juga, kalau nggak ketemu, Jessie pasti nggak mau keluar negeri. Aku harus cari orang lain. Pak Andi, dokumen Anda jatuh. Sinta Andra. Tante Sinta, ini hadiah Pak Andi untuk Nyonya. Gila. Di kampung kami ini bisa dipakai untuk beli ratusan ekor sapi. Ratusan? Kalau dari harga sapi sekarang, ini bisa beli 9.300 ekor sapi. Atau 25.500 sapi kecil. Atau setara 66,66 ton sapi. Sapi ini akan jadi milikmu. Hah? Asal kamu pura-pura jadi istriku. Hah? Yang benar saja, pura-pura jadi istrimu. Bukannya Anda punya istri, kalian juga mesra.
Aku dan istriku ada masalah. Suami istri pasti berantem. Kalau berantem, baikan saja. Anda harus Dia cari... selingkuh. Ini bisa diselesaikan nggak? Pak Andi, aku tahu rahasia Anda. Apakah aku masih bisa kerja di sini? Asal kamu pura-pura jadi istriku, kamu bisa kerja di sini. Sapi ini, bukan. Maksudku uang ini akan jadi milikmu. Putriku khawatir sama aku. Dia mau ketemu istriku baru keluar negeri. Begitu ya? Iya. Aku mau bantu kamu. Tapi bukan demi uang. Karena Anda pernah bantu aku. Oke, baiklah. Aku ajak kamu ke satu tempat dulu. Pak Andi, bukannya mau ketemu putri Bapak. Kenapa ke pusat perbelanjaan? Gak boleh terlalu palsu. Kamu ini istrinya direksi. Kamu harus ganti penampilan. Toko ini bagus. Halo? Sinta. Iya. Aku kerja dulu. Kamu lihat saja dulu. Kalau sudah pilih aku bayar nanti. Kenapa? Tanganmu kotor. Kamu ini petugas kebersihan. Kamu ke sini dan mengotori toko kami. Aku bukan mau bersihkan tempat ini, aku mau beli pakaian. Oh, beli pakaian? Aku ambilkan minuman. Layanan kalian bagus sekali. Iya, Anda bisa ambil air ini dan pergi. Apa maksudmu? Kalian ini miskin. Kalian kesini untuk dapat air gratis kan? Satu botol harganya murah. Kamu juga nggak sanggup beli. Aku yang sial hari ini. Cepat pergi. Jangan ganggu bisnis kami. Kenapa kamu bicara begitu? Terus terang saja. Toko kami ini berkelas. Kamu ini cuma petugas kebersihan. Dan makan setahun pun kamu nggak bisa beli baju kami. Kalian ini jualan. Nggak boleh marahi pelanggan. Bentar. Pelanggan kami orang kaya. Kamu ini miskin. Jangan kesini. Kamu nggak tahu pelanggan kami siapa ya? Kamu ini cuma petugas kebersihan. Kamu miskin dan kotor. Kamu juga jelek. Kalau kamu berdiri di sini, toko kami jadi kotor. Justru kamu yang mengotori di sini. Kamu siapa? Pelayananmu jelek. Suruh bosmu ke sini. Ada apa ini? Ada apa ribut-ribut? Pak Andi? Pak Andi, kenapa Anda ke sini? Aku ke sini untuk memberinya pelajaran. Aku ke sini untuk memberinya pelajaran. Ada apa ini? Aku ajak temanku ke sini, tapi dia malah permalukan temanku. Kalau seperti ini layanan kalian, nanti aku nggak akan datang lagi. Begini cara melayani orang, ha? Dia adalah pelanggan VVIP kita. Kamu dipecat. Ini bukan salahku. Dia terlihat seperti orang miskin. Dia nggak terlihat seperti pelanggan kita. Baju kita akan terlihat jelek kalau dipakai dia. Abaikan omongan dia. Kamu cantik. Pakai apapun cantik. Ini. Lalu keluarkan baju termahal kalian. Biar dia coba. Baik, Pak Andi. Nyonya, silakan. Jangan, Pak Andi. Pakaian di sini terlalu anggun. Cocok untuk kamu. Ayo ganti. Aduh, Pak Andi, baju apapun terlihat cantik kalau dipakai nyonya.
Wah, cantik sekali. Pak Andi, suatu kebanggaan baju ini bisa dipakai olehnya. Dia cuma petugas kebersihan, bagaimana? Kamu nggak beretika dan nggak bisa kerja. Kamu sudah dipecat. Pergi. Ya sudah. Pak Andi, kenapa Anda angguk kepala terus? Yang mana lebih bagus? Semuanya cantik. Bungkus semua. Bayar. Jangan, harganya mahal. Nggak seberapa. Kita harus beli tas, beli jam. Oh ya, harus ke salon. Makasih Pak Andi. Putrimu di dalam ya? Aku takut aktingku jelek. Aku panik. Tenang saja. Tante? Kamu ya? Kamu ya? Kalian kenal ya? Celaka. Aku pernah ketemu dia. Dia tahu aku ini petugas kebersihan. Belum mulai sudah ketahuan. Tante? Ternyata tante istrinya ayahku. Baiklah. Beruntung sekali ayahku bisa nikah sama orang baik seperti tante. Oh ya, gelang emas ini hadiah untuk Anda. Aku minta orang beli saat lelang. Wah, gelang ini berat. Aku jadi susah makan. Ayo masuk. Ayo. Andi, ayo makan ini. Aku darah tinggi, nggak bisa makan ini. Sinta, jangan mikirin aku. Ayo, makan ini. Aku nggak bisa makan ini. Alergi. Alergi? Kalian nggak pernah makan bareng ya? Kalian suami istri atau bukan? Ini... Tentu, benar. Aku kasih tahu. Suami istri itu nggak ditentukan dari dia suka makan apa dan nggak suka makan apa. Tapi kami selalu saling mencintai. Ini sapu tangan yang aku kasih ya. Kamu bawa ini terus ya. Sungguh saling mencintai. Aku angkat telepon dulu. Nyonya Sinta, aku ini pengacara suami Anda. Anda punya waktu enggak? Aku mau bahas masalah cerai. Cerai? Aku nggak bisa sekarang. Kita cari waktu lain saja. Kenapa cari waktu lain? Baiklah, aku cari dia saja. Kenapa dia telepon? Halo? Aku ini suamimu. Aku mau kasih tahu kalau aku mau cerai. Cepat urus perceraian.
Jangan nunda waktu. Kenapa sikapmu begitu? Aku nggak nolak. Ya sudah kalau cerai. Kamu merasa sikapku jelek. Kamu tahu tindakanmu sendiri. Aku nggak mau bersikap kasar. Apa salahku? Aneh sekali. Minggu ini, jam 5 sore, ketemu di Dukcapil. Apaan? Kenapa kalian kesal habis telepon? Akhirnya aku tahu, nggak semua cowok di dunia ini seperti ayahmu. Baik dan pengertian. Iya, di dunia ini nggak semua orang seperti tantemu. Cantik dan baik. Cantik dan baik. Wah. Makasih. Aku juga senang hari ini. Pak Andi, gelang dan hadiah ini aku kembalikan setelah putrimu pergi. Rumahku sudah sampai, berhenti di sini saja. Kebetulan sekali. Kamu tinggal di sini juga ya? Iya, orang yang kamu kenal tinggal di sini ya? Bukan siapa-siapa. Nona Jessie, Nyonya Sinta punya anak. Namanya Petrus Salim. Dia jadi manajer di pabrik baju mertuanya. Kita ini tuan rumah KTT Industri Pakaian. Kamu undang Petrus saja. Aku mau kasih dia kesempatan, biar tante senang. Baik. Ini adalah KTT terbesar di grup Liam. Ini nggak sekedar undangan, tapi pesanan besar. Setidaknya ada 30 miliar. Kalau berhasil kerjasama, keluarga kita akan jaya. Bukannya Pak Andi kesal sama kita dulu. Tapi Nona Jessie yang berkuasa. Pak Andi sudah tua. Grup Liam akan dikelola Nona Jessie kelak. Pak Andrew itu asistennya Nona Jessie. Dia sendiri yang kasih undangannya ke Petrus. Petrus, ayo semangat. Dari dulu aku tahu kamu berbakat. Ayah, aku akan berusaha. Bunga ini bagus. Ini kombinasi magnolia, apel hias, dan peony. Pertanda kekayaan. Makasih. Makasih. Kamu baik-baik saja kan? Sudah tua tapi goda Pak Andi. Awas ya kamu. Ayo berhenti kerja dan kumpul dulu. Di KTT ini ada klien besar. Pak Hendra baru pulang setelah merantau. Dia suka lagu Indonesia. Pak Andi sengaja undang Raisa ke sini. Jadi, ayo kita semangat. Jangan ada yang kelewat. Sinta, kamu bersihkan ruang VIP. Jangan sampai penyanyinya nggak puas. Baik. Sinta, kamu bantu dekorasi lokasi dulu.
Hah? Disinfektannya mana? Apa sudah kusimpan? Jangan sampai salah bicara di acara. Ayah tenang saja. Halo, tolong jawab, tolong jawab, tolong jawab, Marek. Kenapa dia keracunan? Tolong jawab. Kenapa dia keracunan? Iya, tolong jawab. Kenapa dia keracunan? Bu Jenny bilang si tahu Pak ambil disinfektan dan diminum sama Raisa. Kenapa Petrus? Ibumu selalu repotkan kita. Awas saja kalau pesanan ini hilang karena dia. Kalau gitu kita cerai. Maaf Pak Andi, ini gawat. Ada apa? Antar Pak Hendra ke ruang istirahat. Raisa sakit. Dia minum air di ruang istirahat. Dia minum disinfektan. Dan dia di rumah sakit sekarang. Lah, disinfektan ada labelnya. Kenapa bisa salah minum? Kamu masih bela dirimu? Semua ini gara-gara kamu. Nyawa itu penting. Grup bayar uang untuk undang artis, tapi kacau karena kamu. Kamu bisa ganti rugi nggak? Ayah, aku ke RS jenguk Raisa. Baik, kamu ke sana dulu. Nggak penting bahas ini. Cepat undang artis lain. Harganya mahal juga nggak apa-apa. Pak Andi, 10 menit lagi acara akan mulai. Penyanyi baru nggak sempat kesini. Gimana ini? Aku juga tidak tahu. Pak Andi, aku akan cari solusi. Kamu ini orang kampung dan gak bisa selesaikan ini. Kalau gagal, siapa yang tanggung jawab? Aku yang tanggung jawab. Huh? Kamu selesaikan ini saja. Bu, kamu buat kesalahan lagi ya? Gimana ibu bisa selesaikan ini? Aku ingatkan. Nona Jesse langsung yang undang kami ke sini. Ini kesempatan kami untuk jadi kaya. Kalau kamu kacaukan ini, jangan bilang kamu ibunya Petrus. Nah, tenang saja. Orang di kampung bilang aku jago nyanyi. Lucu sekali. Kamu mau tampil ya? Kamu kira klien besar sama seperti temanmu di kampung, ya? Bu, omongan dia benar. Ibu jangan tampil. Nggak hanya ibu yang malu, tapi keluarga kami juga malu. Petrus, Pak Andi saja percaya sama ibu. Kamu ini anakku, tapi nggak percaya ibu. Sulit untuk undang artis ini. Tunggu bentar, acara akan dimulai. Sinta, sepertinya dia masih belum nemu solusi. Sepertinya klien ini akan hilang. Wah, sudah mulai. Kenapa ya? Si orang kampung ini hanya bisa cari masalah. Pani, dia Sinta. Dia terlihat cantik saat dandan. Penampilan nggak penting. Ibumu bisa nyanyi nggak? Aku nggak berani dengar dia nyanyi. Tenanglah.
我欲乘风归去，唯恐琼楼玉宇。Jangan sombong. Kamu biasa saja. Suaranya sangat bagus. Tony, detak jantungku kencang. Ambil pengukur tekanan. Sepertinya penyakit aku kambuh. Iya. Performanya luar biasa. Iya, penyanyi itu siapa ya? Pak Andi, kondisi Anda baik? Setelah KTT, Nona Sinta ada waktu luang nggak? Gimana kalau kita jalan? Setelah KTT, aku harus bersihkan ruangan. Kamu memang karyawan terbaik. Sinta, penampilanmu bagus. Bagus sekali. Kamu dapat bonus 400 juta. 400 juta? Pak Andi serius? Serius? Terima kasih Pak Andi. Aku akan kerja keras. Aku ganti pakaian kantor. Makasih. Nona Sinta? Pak Hendra, maaf. Aku antar kamu pulang. Silakan. Sudah lihat rekaman CCTV? Sesuai dugaan Anda, masalah ini memang ulah Jane. Hah? Kenapa dia? Pak Andi, dengarkan penjelasan. Gak perlu. Kamu mau celakai rekan kerjamu. Gak peduli nyawa orang lain. Kamu hancurkan kepentingan perusahaan. Kamu dipecat. Kamu harus ganti rugi atas kerugian semua ini. Bu, kami sudah dengar. Suara ibu bagus. Beruntung sekali kamu hari ini. Kamu gak celaka. Tapi yang palsu gak bisa jadi asli. Kamu berpakaian mewah. Setelah lepas gaun, kamu tetap petugas kebersihan. Petugas kebersihan? Jangan sombong kamu. Aduh, petugas kebersihan gak akan jadi kaya. Gak seperti kami. Setelah tanda tangan kontrak, kami akan jadi orang kaya. Kalau begitu, nggak perlu bahas kontrak. Kamu siapa? Petrus, kamu nggak bela ibumu saat dia ditindas. Terserah menantuku. Ini nggak ada hubungannya sama kamu. Kalian nggak kenal aku ya? Benar juga, kalian nggak layak kenal aku. Kenalkan, dia ibu tiriku. Wajar saja, aku bela ibuku. Aku kira siapa? Pakaiannya rapi, ternyata ibunya petugas kebersihan. Kalau kamu berbakti, kamu biayai dia saja, biar dia nggak cari masalah. Beraninya kamu pesan aku? Berisik sekali kalian. Kalau ibuku nggak berani hajar kalian, aku akan hajar kalian. Diam kamu. Kamu yang diam. Kamu hanya kepala produksi pabrik. Kamu nggak layak melawan aku. Kamu ini anak dari petugas kebersihan, tapi bersikap sombong. Orang lain akan kira kamu tuan putri keluarga Liang.
juga kamu. Kamu tuan putri keluarga Liam ya? Pak Andi itu ayahmu ya? Kalau kamu tahu, cepat minta maaf ke ibuku. Kamu tahu nggak? Ibu tirimu bilang Pak Andi bukan suaminya. Dia hanya bosnya. Makanya kalau bohong kalian harus kompak. Dasar miskin dan sombong. Bu, aku tahu ibu mau lindungi aku dan ayah. Tapi aku nggak takut sama mereka. Sombong sekali kamu. Aku peringatkan kamu. Kami ini tamunya Nona Jessie. Kamu akan celaka kalau kami kesal. Baik, aku akan lihat siapa yang celaka. Awas saja kamu. Pak Andrew, ya boleh kesini nggak? Ayo, Bu. Ibu juga capek. Duduk saja. Kamu tahu gak, asistennya Nona Jessie, Pak Andrew itu, hormat sama kami. Kalian akan celaka. Masih nggak mau ngaku. Kalian akan diusir. Ada apa? Pak Andrew, akhirnya kamu kesini. Orang lain keterlaluan, dia pura-pura jadi Nona Jessie. Itu aku. Cepat usir mereka. Mana undangan kalian? Di sini. Kalian akan celaka. Hah? Udah apa ini? Aku sudah bilang. Hah? Kalian akan celaka? Kalau tidak, si ibuku. Kontrakku. Petrus, minta tolong sama ibumu. Aku. Bu, ibu tahu kita harus ngapain nggak? Saatnya buat keluarga Mesya bangkrut. Jessie, aku salah. Aku tahu kamu mau bantu anakmu. Setelah hajar dia, aku akan beri dia kesempatan. Tenang saja, meski dia durhaka, masih ada aku. Kita ini sekeluarga. Nona Jessie, kamu ini baik. Aku gak tega bohongin kamu. Maaf, aku bukan istri ayahmu. Aku dan ayahmu gak ada hubungan. Dia lakukan ini biar kamu keluar negeri. Sebenarnya, aku punya suami. Bu? Tante, tunggu bentar. Tante, gak mungkin bohongan. Tatapan ayahku ke tante bukan seperti karyawan, tapi untuk kekasihnya. Ayahmu rabun dekat, jadi memang begitu. Tatapan tante ke ayahku juga berbeda. Aku juga rabun dekat, jadi gak kelihatan wajahnya. Aku gak percaya, kecuali tante panggil suamimu. Aku telepon dia sekarang. Wina, kakak, kenapa? Pinjam Willy bentar untuk acting. Sinta, sudah malam. Gimana kalau aku antar kamu pulang? Nggak perlu, Pak Andi. Ah, Suamiku jemput aku. Ayah, ya. Kamu bikin ayah kaget. ayah ngelihat aku ya? Kamu di sini tadi? Iya. Tapi ayah bohongin aku. Aku? Ternyata begitu. Jadi ini acting. Ayah
nggak suka Tante Sinta ya? Aku nggak suka dia. Ayah kesal saat lihat suaminya Tante Sinta. Menurutku suaminya biasa saja. Dia nggak bisa diandalkan. Dia cari suami, bukan pengawal. Yang penting baik. Dia naik mobil, jemput Nona Sinta pulang. Mobil dia, menurut ayah, biasa saja. Dia nggak bisa bahagiakan Sinta. Oh, jadi maksud ayah rebut Sinta biar dia bersamamu. Ya, enggak. Ayah suka dia. Ayah belum cerai. Ini nggak adil buat dia. Benar, ayah akan cerai. Ayah akan urus besok. Lagi pula, Tante Sinta ada suami. Kita nggak boleh merusak hubungannya. Ayah tahu. Aku kasih kamu hadiah. Tiket diskon 400.000 di Resto Aston. Restoran prasmanan berkelas. Kenapa, Kak? Kamu pinjami aku suamimu. Aku harus kasih hadiah. Lagi pula, besok itu hari jadi pernikahan kalian. Ayo rayakan. Kami sudah tua, nggak perlu rayakan. Ayo kita pergi bersama. Aku nggak bisa pergi. Aku ada urusan besok. Aku mau cerai. Aku nggak nemu buku nikahku. Pakai kakak bisa cerai nggak? Suamimu aneh sekali. Dia ketemu kamu 2 kali. Saat nikah dan cerai. Baguslah kalau cerai. Kami nggak saling mencintai. Bukannya sudah janjian jam 5 mau cerai ya? Kenapa dia belum sampai? Tony, cepatlah. Baik Pak Andi, di depan itu kantor Dukcapil. Ayah, bukannya ini suaminya Tante Sinta ya? Kenapa dia bersama wanita lain? Dia selingkuh dari Tante Sinta. Pria brengsek. Tony, balik arah ke Resto Aston. Baik. Lain kali, aku sudah sampai. Apaan? Ayo cepat dimakan. Iya. Ya, kasih lumayan. Sayang, udang ini enak. Aku ambil sepiring lagi. Dasar brengsek, kamu malah kencan di sini. Apa Sinta tahu kelakuanmu ini? Sinta, dia tahu. Dia yang rekomendasi restoran ini. Apa? Sabar sekali dia. Kamu ini menindas orang sabar. Aku tidak sedia. Kami ini satu keluarga. Hubungan aku dekat dengan mereka. Apa? Yang benar saja. Kamu nggak tahu malu. Aku akan wakili Sinta untuk menghajarmu. Bertobatlah. Aduh sayang, kamu kenapa? Ada yang pukul aku. Aduh, kepalamu berdarah. Ayah, baru beberapa hari uang di pabrik habis. Cepat cari cara. Diam. Ini karena kamu lawan menantumu. Jadi keluarga Liam kesal. Aku nggak tahu kalau dia nikah sama Pak Andi. Dia sengaja nggak kasih tahu aku. Dia mau celakai aku. Tenang saja. Kalau dipikir-pikir, keluarga Liam jadi saudara kita sekarang. Kalau semua pemasok tahu hal ini, maka Pesanan kita akan ramai. benar. Petrus bilang, bentar lagi dia ulang tahun.
Kita bisa minta dia ke sini. Kalau gitu, kita bisa undang Pak Andi. Tapi aku baru buat dia marah. Dia mau ke sini nggak? Ingatlah, Rani itu cucunya. Dia sayang sama Rani. Bu, Rani celaka. Iya, ayo pergi. Bu, Petrus, ayo masuk. Ada apa ini? Bu, selamat ulang tahun. Bentar, aku lihat Rani dulu. Bu, Rani baik-baik saja. Aku hanya mau beri kejutan ke kamu. Aku kenalkan. Mereka adalah Pak Teddy, Pak Roni, Pak Tasman. Dia mertua putriku. Suaminya itu Direktur Grup Liam. Bukan, salah. Mereka baru nikah, jadi rendah diri. Tapi Pak Andi dan putrinya baik sama dia. Kalau nggak ada apa-apa, aku pulang dulu. Bu, Ibu ulang tahun hari ini. Minumlah teh ini. Anda tinggal di rumah kami saja. Aku dan Petrus akan berbakti dengan Anda. Kelak, kita sekeluarga hidup bahagia. Berdirilah. Kalau Anda nolak, aku akan berlutut terus. Aku terima. Berdirilah. Kelak keluarga kami akan hidup harmonis. Oh ya, Pak Andi belum tiba ya? Iya, Bu, coba telepon. Ayah, Ayah lihat undangan ini terus dari tadi. Kenapa Ayah nggak ke sana? Keluarga Mesia itu jahat. Tante Shinta akan ditindas. Bukannya kamu bilang nggak boleh rusak hubungan orang ya? Memang benar. Tapi keluarganya sudah hancur. Suaminya malah pergi sama selingkuhan. Ayah nggak merusak, tapi selamatkan dia. Pak Andi, nggak ke sini. Aku pulang dulu. Duduklah. Istrinya ulang tahun. Suaminya pasti kesini. Ya. Coba telepon dulu, biar dia meramaikan. Ya, Pak Andi nggak bisa ke sini. Karena Pak Andi bukan suaminya. Apa? Dia hanyalah penipu. Aku dengar sendiri. Pak Andi minta dia untuk jadi istrinya biar putrinya bisa keluar negeri. Dia nggak berkuasa. Dia hanya petugas kebersihan. Palsu. Kenapa minta kami ke sini? Kamu habiskan waktu kami. Rania, kamu bohongin aku. Sudah bilang tapi kalian nggak percaya. Brengsek. Bu, kamu baik-baik saja nggak? Sinta, beraninya kamu minta aku berlutut denganmu. Aku kasih kamu tahu, kamu harus berlutut denganku. Kalau enggak, aku akan cerai dengan anakmu. Cerai saja. Petrus, kamu bilang apa? Dengarkan baik-baik. Cerai saja. Aku mau cerai sama kamu. Aduh, Petrus, kamu gila ya? Ibumu bukan istri direktur, dia itu petugas kebersihan. Meskipun keluarga Mesia bangkrut, kami lebih kaya. Kalau kamu cerai sama aku, kamu gak punya apa-apa. Iya,
Karena kamu berpikir gitu, aku mau jadi kaya. Dan gak mau hidup susah. Jadi aku biarkan kalian tindas ibuku. Demi jadi orang kaya, aku bertindak durhaka. Bu, aku salah. Tapi ibuku gak bersalah. Kalian bilang sepatu jahitan dia enak dipakai. Ibuku buat sepatu untuk kalian. Ibumu sakit. Ibuku yang temani ibumu. Dan layani dia. Keluarga kalian tak punya uang, jadi harus kerja. Enggak. Dia sudah diberi segalanya untukku. Bu. Nggak bisa kasih kamu hidup enak. Ibu yang nggak hebat. Bu, tenang saja. Ibu sudah beri aku kehidupan yang baik. Mulai hari ini, aku nggak akan biarkan orang lain tindas ibu. Jadi petugas kebersihan atau pelihara sapi. Oh, ibu tetap ibuku. Baik, terharu sekali. Petrus, kamu mau cerai sama aku ya? Kamu dipecat. Pecat saja. Aku bertanggung jawab. Saat kerja, aku selalu jujur. Aku bisa dapat kerjaan yang baik untuk biayai aku dan ibuku. Mimpi kamu. Gak semudah itu. Kamu akan masuk penjara. Kamu kira selama ini aku minta kamu tanda tangan kontrak demi apa? Biar aku bisa penjarakan kamu. Jangan lukai anakku. Kamu ini petugas kebersihan. Kamu gak bisa lindungi dia. Aku mohon. Aku berlutut sama kamu. Aku beri kamu teh. Tolong ampuni dia. Aku berlutut padamu. Jangan gitu, Bu. Bu, aku rela di penjara daripada minta ibu berlutut. Jangan asal bicara. Aku beri teh ke kamu. Aku mohon. Aku beri teh ke kamu. Tolong lepaskan dia. Sinta! Pak Andi, Kamu selalu ditindas. Saat aku nggak ada, kamu nggak perlu berlutut sama mereka. Mereka harus berlutut sama kamu. Pak Andi, kami sudah tahu. Dia bukan istrimu. Jangan acting. Dia bukan istriku. Tapi aku suka dia. Jadi, aku nggak akan biarkan orang lain untuk tindas dia. Beraninya kalian. Pak Andi, keluarga Mesia yang tindas dia, ini nggak ada hubungan sama kami. Benar, kami nggak dekat sama mereka. Kami pergi dulu. Jangan pergi. Jangan pergi. Berhenti. Jenny Arna, aku ingat kamu. Kamu pendendam. Sekarang kamu harus diberi pelajaran. Keluarkan mereka. Pak Andi, aku salah. Ampun. Pak Andi. Ini salahku. Kami nggak seharusnya tindas dia. Tapi Anda tenang saja. Kami akan layani dia.
Mereka siram kamu pakai teh hangat? Nggak apa-apa, nggak sakit. Baik, aku akan siram mereka dengan teh juga. Pak Andi. Bu, maaf kami salah. Tolong ampuni kami, Bu. Enggak, Tuhan, kami akan anggap kamu seperti Tuhan. Sinta bilang nggak sakit. Kalian jangan bilang sakit juga. Kalau sakit, tambah airnya. Pak Andi, kami harus ngapain? Usir mereka dari Jenara. Jangan sampai mereka muncul di hadapan Sinta. Baik. Bu, Petrus, bukannya kamu mau bersama ibu ya? Pak Andi, makasih sudah membantuku. Ucapanku tulus. Ini bukti hartaku dan tes kesehatanku. Kamu terima nggak? Aku belum bisa. Aku ada urusan. Aku jawab nanti. Kamu. 手已从埋写到西出往外的傍晚，记得 Sinta! 还有他和他的 Sinta! 女孩的白色衣裳。 Kamu selalu ditindas saat aku nggak ada. Kamu nggak perlu berlutut sama mereka. Beraninya kalian. Dia bukan istriku, tapi aku suka dia. Aku suka kamu. Aku mau bersama kamu. 慢慢聊自己，慢慢和你走在一起，慢慢我想配合你，慢慢把我给你。 Jam 8 pagi, ketemu di Dukcapil untuk cerai. 慢慢的陪你，慢慢的老去。 Halo, aku sudah tiba. Kamu di mana? Aku pakai baju krim, rok biru. Aku pakai jas hitam. Kamu ini istriku. Kamu ini suamiku. Sinta, aku nggak tahu kamu yang nikah sama aku. Aku tahu. Aku nggak akan biarkan kamu pergi. Hah. Aku pergi ke rumahmu cari kamu. Aku ketemu satu wanita dan pria. Aku salah paham. Aku nggak mau cerai sama kamu. Aku juga nggak mau cerai sama kamu. Serius?
Apa-apaan ini Om, Tante? Kalian malah bermesraan di sini. Apakah cocok? Ini tempat urus cerai. Kalian malah bermesraan. Keluar saja. Dasar nggak jelas. Maaf. Kami keluar. Mas, bantu ganti nomor. Kami mau urus surat nikah. Baik. Kakak, bukannya kamu cerai? Kenapa kamu gandeng tangan? Orang yang nikah sama aku adalah orang yang mau aku nikahi setelah cerai. Jadi, aku nggak cerai. Orang ini terlihat akrab. Kalian pernah ketemu ya? Sayang, dia yang pukul aku. Apa? Maaf. Ini salah paham. Minta maaf saja nggak cukup. Direktur nggak boleh pukul orang sembarangan. Ini salah paham. Aku tahu kalau kita sekeluarga. Aku dan Sinta sudah diskusi. Setelah dia pindah rumah, aku akan belikan villa di samping rumahku untuk kalian. Kalau gitu kalian bisa tinggal dekat. Kamu kira beli villa akan dimaafkan? Apa? Villa? Urutan berapa? Kak Andi, ini suamiku. Namanya Boyke. Dia tahan banting. Kamu bisa pukul dia lagi. Ayo kita pulang makan. Ayo pulang. Aku jago masak. Ayo pulang. Baik. Semoga kita bisa bahagia hingga umur